Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Yang saya hormati hadirin mukarramin, ulama ana, Syarikin PHD Daurah, Mas Moderator, Mas Dr. Rumadi, Ketua Lapesdan. Setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah ingin menuju ke Mekah dengan membawa sahabat kurang lebih 15.000. Ringkas cerita, sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota, malam-malam menyalakan obor. Sayyidina Abbas waktu itu belum Islam, atau minimal belum mendeklarasikan secara terang-terangan jadi orang Islam, dengan Abu Sufyan mengintip dari atas bukit, berdiri bulu rumah bergidip melihat balanya Muhammad tuh ratusan ribu kira-kira lihatnya gitu, memenuhi lembah. Ketakutan, ngeri. Dah, besok Mekah berdarah-darah, besok Mekah hangus, besok Mekah tinggal riwayatnya saja paling. Ini Muhammad akan ngamuk dengan beberapa sahabatnya. Begitu besoknya masuk, memang ada beberapa sahabat yang yel-yelnya al-yaum yaumul malhamah. Ini ya, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu menghina kita hina lagi, yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu gebukin nyiksa kita siksa lagi. Nabi dengar, siapa itu? FPI barangkali. Jangan salah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari menyambung kembali silaturahim. Karena semua penduduk kota Mekah itu famili semua, kerabat semua dengan Muhammad. Barang siapa berlindung ke Masjidil Haram fahuwa amin. Barang siapa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Berlindung ke rumahnya Abu Sufyan, tokoh sahabat yang tinggal satu-satunya paling sudah mati semua, karena Abu Lahab, Abu Jahal sudah mati semua, tinggal Abu Sufyan. Sayyidina Abbas pun sudah nggak begitu aktif lah. Barang siapa berlindung ke rumahnya Abu Sufyan aman. Barang siapa mengunci dirinya dalam rumahnya sendiri masing-masing aman. Wah, Abu Sufyan mulai deg-degan, gemeter itu. Malah campur bangga, tapi rumahnya disamakan dengan Baitullah, Bait Masjidil Haram. Dekat. Semua saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Akhirnya tidak percaya, 16 orang tidak percaya. Lari meninggalkan kota Mekah, antara lain Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi ngutus sahabat, jemput itu orang 16 pulang. Jangan khawatir, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Begitu Nabi maafkan mereka, amnesti namanya. Mereka berbondong-bondong menemui Rasulullah dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku. Adem banget aslinya ya. Demi ibu, demi bapakku, demi ibuku, engkau memang orang mulia, putra dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia. Semua mengakui kemuliaannya Muhammad. Apa yang mulia? Yang mulia apanya? Akhlaknya mulia. Nah, begitu berbondong-bondong menganggap beliau orang berakhlak mulia, turun ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad, lihat tuh, orang berbondong-bondong masuk Islam kalau sudah datang harinya kemenangan. Kemudian semua dimaafkan, semua masuk Islam,
turun pula ayat Quran memuji Nabi Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sikapmu yang santun, dengan sikapmu yang lembut, maka mereka simpati kepada Muhammad. Seandainya kamu sombong, congkak, sweeping, bawa pentung sana kemari, takbir. Nah, ini saya mereka yang faddu min haulik, lari terbirit-birit atau menjauhkan diri dari kamu. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintalah istighfar kepada untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Mereka sudah masuk Islam, ajaklah mereka berunding bersama-sama, mengadakan pilihan umum bersama-sama lah. Kalau ada partai legal semua partainya udah. So, untuk menuju pada pembangunan yang akan datang, faidah azamta, kan melalui musyawarah dulu bangun itu, jangan terus hanya bangun saja. Musyawarah dulu, ya pemilu kalau bahasa kita. Nah, setelah mereka masuk Islam, dengan sendirinya tanpa diperintah rame-rame bersihin Masjidil Haram dari asnam, dari berhala yang ada di Haram, dibersihkan dengan kesadaran sendiri karena sudah masuk Islam, bukan dipaksa, nggak ada perintah. Dengan baca apa? Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Mereka bersihin asnam, ada namanya Allata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahud, Nasr, Suwa, Wad, itu diantara nama berhala saya hafal. Saya hafal. Yang banyak. Saya nggak hafal namanya, diantara berhala saya hafal namanya. Ya, selesai orang Fathu Makkah, maka umat Islam jumlahnya udah banyak, udah hampir 100.000 barangkali. Tinggal yang belum Islam apa? Yang belum Islam, Hunain. Berangkatlah menuju Hunain. Di tengah jalan sombong, kami mayoritas pasti menang. 87% pasti menang. Kalau ini bilang 91 juta pasti menang. Apalagi gandeng dengan incumbent pasti menang. Ketua umum gandeng incumbent pasti menang terus. Yang incumbent ya. Misalkan saya maju Jokowi pasti menang, sombong sapole. Kesombongan itu tidak ada artinya. Begitu di jalan dijebak oleh musuh, lari terbirit-birit semua, kecuali para muhajirin, para sabiqin awalin lah, yang baru masuk kemarin yang dari Mekah itu lari semua. Turun Quran, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ketika terjadi Hunain, kamu menyombongkan jumlah yang banyak. Ketahuilah, jumlah yang banyak itu tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada ngefek apa-apa lah, tidak artinya apa-apa. Bahkan kamu wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dunia menjadi sempit dengan rasa ketakutan. Tsumma walitum mudbirin, lari terpontang-panting kamu meninggalkan Muhammad. Dan Nabi Muhammad segera mengkonsolidasikan pasukan, dah selesai. Tapi banyak korban juga waktu itu. Ya, bisa diatasi itu. Ringkas cerita, Hunain Islam. Tinggal Taif. Taif yang dulu pernah melempari batu Nabi Muhammad ketika Nabi 1 bulan di sana dengan sahabat Zaid bin Harithah. Pulang dari Taif dilempari batu, diusir bahkan, dan berjanji diabadikan. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghraw bi sufa wal abid fastabbu bil sinatin baliyah wa ramahu bil ijabati hatta qudibat bid dimana. Ketua ini apa berjanji? Masih yang enggak boleh jangan coba-coba maju di muktamar jadi calon ketua. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghraw bi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala. Gimana? Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah hazina
fasalahu malakul jibali fi ilakil halil asabiyyah faqala inni arju ayyuhijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qubrul karim. Thumma usrib jasadihi wa ruhihi yaqdatan minal masjidil haram sunhan qudsiyya wa ajabil samawati fara'at fil ula qajal wa qaru ala ra'at fi thalath Isa batul bariyah. Apa itu saya? Satu betul. Nah, dikasih cerita Taif Islam, dikasih cerita ini. Bahkan ada kejadian pemimpin Taif pidato, sekarang kemenangan di tangan Muhammad. Muhammad kan masih Arab, nah kita harus cepat-cepat masuk Islam supaya Arab bisa memimpin. Maka saya katakan Taif itu masuk Islamnya karena ghanimah. Kalau Makkah karena qarabah, kalau Madinah karena akidah. Mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, mendapatkan harta rampasan perang ratusan onta, bahkan ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing digiring, dikumpulkan di Ja'ronah. Sekalian Nabi mau ihram umroh. Sayang Siti Aisyah sedang haid, maka Aisyah mikotnya di Tan'im. Nah, kalau Tan'im itu umroh perempuan, kalau umroh laki-laki Ja'ronah. 28 kilo itu dari kota Mekah jauhnya ke arah selatan belok kiri ke timur, selatan timur ya. Dikumpulkan, udah, ghanimah itu dibagi-bagi. Entah kenapa Rasulullah bagi-baginya aneh, nggak seperti biasanya. Yang senior sudah mantap Islamnya tidak dikasih satu ekor pun. Yang mu'alaf walaupun konglomerat dikasih 100 onta, 100 sapi. Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 100 sapi. Ya, sahabat yang lain diam, semua diam. Ada yang marah-marah dari belakang maju ke depan, namanya siapa namanya? Enggak pernah baca hadis Muslim. Ini hari hadis Muslim, Kitabuz Zakah Babul Qismah, 12 riwayatnya ini. Maju dari belakang namanya Dzil Khuwaisir namanya. Orangnya kurus, tinggi, jambutnya panjang, kepalanya botak, jidatnya hitam, gamisnya setengah sikil, setengah kaki, cekal. Persis. Persis betul. Itu kata Imam Nawawi yang mensyarahin. Imam Nawawi mensyarah hadis itu menggambarkan posturnya Dzil Khuwaisir, kurus, tinggi, botak, jambut panjang, jidat hitam, gamisnya setengah kaki. Maju ke depan sedang dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bagi-bagi yang adil dong, bagi-bagi. Gak adil bagi-baginya ini. Yang lainnya semua diem semua itu. Nabi jawab, "Waihak, cilakalah kamu. Ma'adala fil ardi minni." Tidak ada selalu lebih adil daripada saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini adalah min amrillah. Yang saya jalankan perintah Allah, bukan hawa nafsu saya, bukan kepentingan saya. Perintah Allah supaya bagi seperti ini. Orang itu pergi gloyor. Nabi menginformasikan A1 ya, A1. Informasi dini A1 ini. Saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul dari umatku orang seperti ini. Orang seperti ini. Apa? Baca Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya alias baca Quran tidak paham, baca Quran sangat tekstual, baca Quran tidak menggunakan akalnya, hanya hafal doang, hanya hafalan saja, terus cuma di Jepang saja, nggak mau baca tafsir. Memang nggak bisa baca tafsir, mah. Bisa cuma dari depan, terjemah depan gitu. Nggak bisa baca tafsir, dibaca Qurannya nggak baca tafsir, nggak tahu konteksnya ayat itu, nggak tahu makiyah apa madaniyah, nggak tahu ayat tasyri' bukan tasyri', ayat akidah, ayat akhlak, ayat tasyri', nggak tahu, udah nggak tahunya dari depan, cuma di depan gitu kok, doktrin di luar, tahunya gitu. Maka kata Nabi Muhammad, mereka ini adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada bahaim. Khaliqah ail bahaim, binatang.
Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, dan mereka tidak termasuk golonganku. Ya Allah. Jadi kita nggak heran kalau sekarang lahir Abu Baghdadi, Mus Amsar Kowi, Abu Warta Santoso, Dulmatin, Muhammad Patek, Joko Sutono, Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, Ali Imron, Mukhlas, Muazzam, Afifi, Dian Ali, Syaifuddin, Sarifuddin, Ahmad Yusuf. Soalnya. Kalau Muazzam dan Sarifuddin, Muazzam, Afifi, Dian Ali yang ngebom Jalan Tamrin. Hanya mujizat fisabilillah jadinya fisabilillah Tamrin jadinya. Yang Muazzam orang Indramayu, Desa Kedunggung, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu. Kalau Dian Ali orang Pegiringan, Tegal. Kalau Afifi Subang. Kalau Umar Patek, Kota Pemalang. Kalau Dulmatin, Kecamatan Belik Pemalang. Kalau Joko Sutono, tukang becak di Pemalang juga. Kalau Abu Warda Santoso, orang Magelang, Palu itu, Poso. Nah, jadi Nabi yang namanya terorisme atau radikalisme muncul dalam Islam sudah abad pertama. Jadi Nabi Muhammad wafat baru 30 tahun sudah terjadi apa? Prediksi Nabi Muhammad terbukti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, meninggal, dibunuh bukan oleh Yahudi, bukan oleh Nasrani, bukan oleh Majusi, tapi oleh Muslim namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu Muslimnya kira-kira tato barangkali ya pakai gelang itu Muslim tapi enggak. Muslimnya dia itu qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Orangnya itu setiap malam tahajud sampai jidatnya hitam. Kalau jidat hitam betul. Kalau Khalid itu jidatnya betulan karena sujud. Yang sekarang ini gimana ya? Pada hitam kenapa ya? Kalau begini, Kiai Maksum, Kiai Mahrus atau ayah saya deh, kita tahajud yang malam nggak hitam tuh. Kiai hitam kenapa? Ada yang hitam ini, ada yang hitam itu Kiai ini. Ayah saya juga tahajud yang malam, ini nggak hitam tuh. Ibu saya apalagi ibu saya setelah nggak ada ayah malah rajin tahajud lah. Enggak hitam, enggak apa. Jarang kan enggak ada. Yang enggak makanya yang hitam apa di hitam apa di mana ya? Hari kiai ini juga tahajud gitu mas saya. Kiai ini tahajud. Saya juga bertanya-tanya itu. Iya. Muda-muda hitam itu kenapa? Di mana di hitam di apa kan saya kira? Egis Wijana itu. Iya, coba harus ada yang masuk ke sana coba biar tahu, biar informasi biar tahu. Kalau kita jadi jauh jadi nggak pernah tahu betul persis. Itu. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali adalah Khawarij dari Bani Tamim. Sebenarnya yang akan dibunuh pagi hari itu adalah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, kemudian Amr bin As, gubernur Mesir. 3 orang ini kafir menurut Khawarij. Kenapa kafir? Nah ini ringkas cerita ini. Kalau rincian 2 tahun. Selesai Ali mengalahkan Aisyah di perang Jamal dengan terbunuhnya Tolhah dan Zubair radhiyallahu anhuma di perang Jamal bersama 6.000 sahabat dari kedua belah pihak. Perang Jamal itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah semua lah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Korbannya 6.000 sahabat sampai sahabat besar Tolhah dan Zubair wafat di situ. Nah, selesai menghadapi ini, lah Ali pesan pada tentaranya jangan bunuh Aisyah, ontanya saja. Jangan nembak Aisyah lah, ontanya saja. Ontanya tembak, ditumbak, dipanah, mati, Aisyah jatuh dihormati. Itu cerita perang Jamal. Baru selesai perang Jamal, Muawiyah ngajak perang, mendeklarasikan diri menjadi khalifah dengan jualan bajunya Utsman yang penuh berlumuran darah itu. Nanti terbunuhnya Utsman nggak tahu, ya ini kan sulit cari. Yang sejarah gini sebelumnya nggak tahu, sejarah nggak tahu, sulit harus urut lagi itu dari belakang lagi. Mundur. Utsman itu dibunuh oleh massa banyak. Jadi ketika itu yang dipersoal oleh massa lah. Utsman setelah kan 12 tahun, 6 tahun pertama itu baik lah, 6 tahun kedua sudah mulai tua. Jangan bilang pikun, nanti saya diganti Syiah nanti. Tua. Nah, semua persoalan diserahkan semua kepada sepupunya yang menjadi seknet
namanya Marwan bin Hakam. Hakam bin Marwan, Hakam bin Marwan ya. Nah, Marwan bin Hakam. Ringkas cerita, semua gubernur-gubernur saudaranya semua kebanyakan. Dalam sejarah disebut nama-namanya gubernur-gubernur. Termasuk gubernur Mesir. Abdullah bin Salah itu orangnya pemabok lah, ya, fasik kelakuannya jadi gubernur. Karena gara-gara famili aja itu Bani Umayyah. Akhirnya orang Mesir protes pada Sayyidina Utsman agar gubernur diganti. Penggantinya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Dulu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, ada peraturan khalifah, sahabat-sahabat senior tidak boleh domisili di luar Madinah. Yang senior aman, pinter juga, Umar pinter ya. Begitu Utsman jadi khalifah longgar, Tolha tinggal di Basra, Zubair tinggal di Kufah. Ya betul apa yang diprediksi oleh Sayyidina Umar, betul. Ngeliat bendera masing-masing dong, ngerti nggak? Mengibarkan bendera masing-masing. Dan senior nih, senior kalau jauh pergi nggak di Madinah, dia akan membangun kekuatan. Maka Kufah protes kepada Utsman, Basra juga protes pada Utsman, bergabung jadi satu. Mesir protes dari Mesir, dan Mesir dari barat, Basra Kufah dari timur, demo kepada Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Ali lobby kepada Utsman, gimana nih? Kalau itu ente mundur saja lah. Oh nggak bisa. Dulu Nabi Muhammad telah mengatakan, Rasul mengatakan, kamu Utsman nanti akan memakai baju. Ya, ketika kamu memakai baju, jangan kamu lepas apapun terjadi. Ya udah kalau gitu kamu pecatin itu gubernur-gubernur yang masih saudara kamu. Nggak bisa. Kan di Quran juga, mana? Wa atidal qurba haqqahu. Saudara family dulu dong diangkat, ditolong jangan. Jadi Utsman jangan begitu. Nah, Sayyidina Ali nggak sanggup lagi membentengi, beliau uzlah menjauh, terjadi keributan. Akhirnya Utsman, oke, apa sih tuntutannya apa sih? Tuntutannya apa, maunya udah saya turutin semua lah. Yang Mesir gubernur diganti oleh Muhammad bin Abu Bakar. Yang Tolha Zubair sana jadi gubernur sana, udah diturutin semua. Pulang, rombongan dari Mesir di tengah jalan ada yang mencurigakan, ada budak hitam mencurigakan, tangkap ternyata bawa surat kepada gubernur Mesir, siapa namanya? Abdurrahman itu. Suratnya, kalau surat ini sudah terterima, bunuhlah Muhammad bin Abu Bakar. Segera bunuh kamu. Balik lagi orang Mesir, merasa dibohongi itu. Stempel istana kepresidenan. Balik lagi itu. Yang heran. Kenapa yang terjadi itu di Mesir, rombongan Mesir pulang ke barat. Kenapa orang Mesir balik ke Madinah, yang Kufah Basra balik lagi juga? Lalu siapa yang mengkoordinir? Sampai sekarang nggak tahu. Saya sekarang sejarah nggak tahu itu. Siapa yang mengkoordinir? Sebenarnya kalau orang Mesir aja kembali nggak apa-apa kan? Kalau merasa dibohongi atau gimana lah. Yang Kufah Basra balik lagi tuh. Siapa yang mengkoordinir itu? Pasti ada yang mengkoordinir. Dan sampai sekarang sejarah juga nggak bisa jawab. Walhasil balik ke Madinah, Muhammad bin Abu Bakar naik ke rumahnya Utsman. Lagi baca Quran, pegang jenggotnya, pedang sudah begini. Utsman melihat, oh kamu tuh Muhammad. Oh kamu tuh Muhammad. Kalau bapakmu tahu apa yang kamu lakukan kepada saya ini, pasti marah bapakmu. Pasti nggak senang bapakmu, nggak meridhoi, nggak jadi. Oh bahkan nggak jadi, keluar lagi dari kamar membunuh itu. Wah begitu keluar, masuklah masa. Jadi siapa yang bunuh Utsman sampai sekarang juga persisnya nggak tahu. Siapa yang kasih kursi itu? Yang jelas, Muhammad nggak jadi. Muhammad bin Abu Bakar nggak jadi keluar lagi. Ketika diomong, dibilangin kalau bapak kamu tahu nggak, pasti marah. Itu 3 hari 3 malam jenazahnya nggak ada yang ngurusin, dan dikuburnya pun di luar Baqi'. Tapi sekarang dalam Baqi' sekarang. Dulunya di luar Baqi' dulunya. Baqi' itu. Dan itulah kejadian tentang Utsman. Tolha Zubair langsung menganggap bahwa di belakang pembantu khalifah adalah Ali. Begitu pula Muawiyah. Aisyah terprovokasi, lagi ada di Mekah. Siti Aisyah lagi ada di Mekah waktu itu. Diprovokasi oleh ponakannya namanya anaknya Abu bin Zubair, cucunya Abu Bakar, cucunya Asma itu kakaknya Aisyah. Terprovokasi, berangkatlah dengan membentuk pasukan dari Mekah, bergabung dengan dari Kufah dan Basrah menuju Madinah. Terjadi perang Jamal, karena memimpin adalah Aisyah naik onta, maka disebut perang onta. 6.000 sahabat dua belah pihak gugur, nggak jelas itu.
termasuk yang guris adalah Talha dan Zubair. Pada itu minas sabiqin awalin al-mubasysyirin bil jannah. Talha dan Zubair itu dua orang sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. 10 kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah. Ini asyarah al-basyirin bil jannah. Tapi matinya kayak gitu, matinya di perang saudara. Tapi pasti mau surga pasti. Kita yang nggak pernah perang, nggak masuk surga. Ya. Selesai perang Jamal, Ali menghadapi perang Muawiyah. Muawiyah dengan mengibarkan bajunya Utsman yang berdarah-darah. Mari kita balas Abu Turab. Gak pernah mengatakan Ali. Mengatakan Ali nanti orang langsung berpikir, bingung. Ya, Abu Turab itu memang panggilannya Ali. Suatu ketika Ali tidur tidak bantalan, bantalnya tanah itu, tidur di atas tanah. Rasulullah tahu, anta Abu Turab, kamu bapaknya tanah. Abu Turab. Jadi ya Abu Turab, panggilan kinayah dari Rasulullah memang. Tapi oleh Muawiyah dijadikan la'anallahu Abu Turab. Allah melaknat Abu Turab karena dialah di belakang pembunuh khalifah. Terus provokasi terus. Nah, kemudian terjadi peperangan. Dalam peperangan itu pasukan Ali menang sudah. Udah menang, dikit lagi menang. Sama komandannya Malik bin Sabah itu sudah lupa namanya. Sudah lama gak cerita itu. Oh, namanya Malik, namanya Malik komandannya itu. Udah menang, Amr bin As melihat gejala ini, ngomong sama Muawiyah, sepupuan nih. Tuh lihat, kita kalah tuh, gimana tuh? Gimana kata kamu? Kata Muawiyah. Ya, ada cara. Apa coba? Tapi apa dulu dong? Benar saya dikasih apa dong kalau saya pendapat di situ dikasih apa nih? Kamu maunya apa? Gubernur Mesir. Ya udah, gubernur Mesir. Mau jadi gubernur Mesir, tapi saya punya pendapat nih. Besok nanti malam istirahat. Besok begitu maju ke lapangan, pasukan kita mengibarkan mushaf, artinya ngejak damai. Itu nanti Muawiyah, kata Amr bin As, pasukan kita solid, pasukan Ali pasti ada pro kontra. Ada yang setuju damai, ada nolak damai. Pasti ada ya. Ayo, kalau keputusan besok yuk, taruhan. Kira-kira itu baca. Betul. Besoknya pasukan Muawiyah di ujung tombaknya mengibarkan Al-Quran, pasukan Ali pecah. Ada yang bilang damai kok. Udah Islamin loh, sama-sama Islam, bahkan beberapa sama-sama suku juga. Ada yang satu suku sebelah sini. Masa pas kita mau terus membunuh mereka juga? Tadinya Ali itu terus. Sedangkan Ali mendapatnya terus. Ali. Ada sekelompok orang yang dari Bani Tamim. Kalau tidak berhenti akan terjadi Utsman kedua. Artinya kamu akan saya Utsmankan. Akan saya set-off-kan. Harus saya Utsmankan. Akhirnya saya bunuh kamu, kata kelompok orang dari Bani Tamim. Ali nurut jadinya. Damai. Udah damai tahun depan. Bulan Safar tahun depan. Bulan itu perangnya itu Syawal, jadi Safar. Di kota Dumatul Jandal, masing-masing pihak mengutus utusan 300 orang. Dari pihak Muawiyah Amr bin As, dari pihak Sayyidina Ali Abu Musa al-Ash'ari, orangnya kiai sepuh, manggawai. Terus situ aja kira-kira gitu namanya kiai sepuh. Mustahsyar. Begitu kumpul sebelum pertemuan dibuka, kata Amr bin As, kita bicara dulu di ruang transit berdua bicara dulu. Kata Amr bin As, sebelum ini supaya cepat saja, kita nanti masing-masing atas nama mewakili masing-masing menyatakan mengundurkan diri. Ya udah, kata Musa, ya udah manggawai lah, setuju aja. Keluar dari kamar, di mukanya di depan orang banyak. Kata Amr bin As, nanti lebih 10 dong. Akbaru minni sinnan wa aqdamu minni islaman. Lebih dulu Islamnya, lebih sepuh umurnya. Abu Musa naik, saudara sekalian. Saya berdiri di sini mewakili Ali, dengan ini menyatakan Ali mengundurkan diri dari khalifah demi perdamaian. Dia turun, naik Amr bin As. Dan saudara sekalian, saya atas nama Muawiyah bin Abi Sufyan, karena sekarang sudah tidak ada khalifah, maka saya tetapkan Muawiyah jadi khalifah. Tepuk tangan bubar. Akhirnya Muawiyah jadi khalifah. Yang dulu yang tadi memaksa Ali agar menerima damai, menghentikan perang, berbalik gara-gara kamu menerima perdamaian, gara-gara kamu menerima musyawarah,
Maka jadi begini nih, maka kamu kafir, kamu menggunakan musyawarah, tidak menggunakan Quran. La hukma illallah, tidak hukum kecuali Allah. Malah tadinya orang Khawarij yang tadi menekan Ali, mengancam agar menerima perdamaian, sekarang berbalik menyalahkan Ali karena menerima perdamaian. Iya orang nggak tahu gimana orang, ya orang Badui lah, orang Badui. Bani Tamim, jangan salah. Muhammad bin Abdullah juga dari Bani Tamim. Bani Wahabi itu dari Bani Tamim. Abu Jandal, Mubar, Salim bin Mubar yang ikut ke ISIS, Bani Tamim itu dari Malang yang sudah mati di Suriah. Abu Jandal yang nantang Pak Tarman, nantang Muldoko, nantang Bansen, mati dari itu Bani Tamim juga. Ada dengan Tamim itu. Orang baju cekek, orang baju asli. Yang tadinya mengancam Ali kalau nggak menghentikan perang saya bunuh, sekarang berbalik gara-gara kamu lima perdamaian. Nah, jadi begini, kamu kafir menggunakan musyawarah, tidak menggunakan Quran. La hukma illallah. Ali mengomentari kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya mereka dulu. La hukma illallah wa man lam yunazil fal kafirun, itu adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Omong itu benar tapi tendensius, penuh dengan tujuan yang jahat. Nah, terjadilah perpecahan umat Islam itu antara Khawarij dan Sunni atau yang bukan Khawarij dulu gitu, yang bukan Khawarij. Nah, nanti yang pelaku itu semua dari Khawarij. Pelaku sampai ada sahabat istrinya sedang hamil, namanya Ubaidillah, jumpa di pinggir sungai, ditanyain, ayo Ali itu kafir apa enggak? Enggak tahu saya. Ali di surga neraka? Enggak tahu saya, enggak pernah jalan-jalan ke surga. Ya udah, kafir apa? Ya itu urusan Allah. Bunuh. Siapa yang tidak mengkafirkan Ali, bunuh. Sampai istrinya pun dah kawin, bunuh. Tapi ketika mau ngambil korma yang sudah jatuh, itu permisi pada yang punya. Jadi masalah korma permisi, kalau masalah nyawa sama nggak dengan sekarang ini. Saya pernah ceramah di Polda Metro Jaya. Saya ketika Abu Bakar Bashir, biasalah cara ngomong sempat-sempat saya kan. Ada yang protes polisi. Pak Kiai, Abu Bakar Bashir ya tidak korupsi, tidak zina, tidak minum arak, tidak judi. Apa jeleknya itu? Jadi artinya orang itu baik kelakuannya, kan baik sekali kan. Pengebom itu banyak baik, orang kelakuan baik, dia tuh sholat, pendiam, kan gitu kan, kebanyakan itu kan komentar-komentar tangganya tuh, ternyata baik. Ya emang nggak pernah, bukan orang nakal yang di jalanan ngebut apa pentang-pentang di jalan kemudian bikin gaduh, enggak. Ya, karena mereka jihad fisabilillah, diam-diam langsung bom. Itu. Jadi kita harus yakin bahwa terorisme adalah bertentangan dengan Islam. Saya tidak mengatakan kafir. Kita tidak pernah mengatakan kafir karena Sayyidina Ali nggak mengkafirkan. Ditanya, gimana mereka itu? Hum minna baghaw alaina. Mereka itu Islam, nggak kafir enggak, tapi baghaw alaina. Mereka sporadis ya, gerakan separatisme lah. Ada 4. Yang paling jahat namanya Azadiqah. Itu yang mengkafirkan semua yang bukan Khawarij. Kafir akidah. Halal darahnya, anak kecilnya pun boleh bunuh. Ada Asfariyah yang kafir, yang orang besarnya saja, anaknya enggak. Ada yang paling rendah Jarudiyah. Mereka itu adalah kafir kufron ni'mah. Itu macam-macam perkembangannya seperti itu. Nah yang menarik ya, ini bolak-balik ke zaman. Negara Oman yang bukan Maskat itu loh. Itu madzhab fikihnya Al-Ibadiyah. Abi Abdurrahman Al-Ibadi, fakihnya, ulama fakihnya Khawarij. Tapi akidahnya halus, nggak radikal. Akidahnya Sunni lah, akidahnya Sunni. Yang Saudi, yang fakihnya katanya ngakunya Sunni, akidah Khawarij. Ini ulama zaman. Yang resmi, bahkan resmi mengakui madzhab Abi Al-Ibadi itu Oman resmi. Madzhabnya resmi Al-Ibadiyah. Itu ulama Khawarij. Fuqahanya min fuqahal Khawarij. Resmi, tapi nggak radikal. Wahabi yang katanya ngakunya Sunni, yang paling Sunni lah, yang lain kurang Sunni malah, itu radikal. Jadi itulah sejarah sekilas bahwa radikalisme, terorisme itu sejak dulu sudah ada. Oleh karena itu, ketika kita memahami Al-Quran, baca Quran, tapi tidak mengikut sertakan pemahaman konteksnya, asbabun nuzulnya, pasti salah, pasti akan berbahaya.
Di Quran memang banyak ayat jihad, memang banyak. Alladzina, ada yang apa? Kalau salah tolong betulkan. Alladzina ukhriju jarihim wa udzu fi sabil wa qatalu wa qutilu kafir. Mana semuanya? Al-Qur'an itu mana? Walladzina jahadu ya. Barang siapa keluar dari rumah jihad wa qatalu wa qutilu, membunuh atau dibunuh, la ukaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilan jannatin minal anhar. Itu awal itu walladzina kharaju apa? Wajah fisabilillah terusnya. Jadi ini kalau nggak dilihat asbabun nuzulnya, barang siapa keluar dari rumah kemudian membunuh atau terbunuh, ya sudah masuk surga, dipangku bidadari oleh yang bidadari udah telanjang lagi. Langsung keluar dipangku bidadari udah telanjang. Kalau nggak tahu asbabun nuzulnya, ya Allah, keluar dari rumah ngebom, mati atau dia sendiri mati dan berhasil membunuh orang, membunuh dan terbunuh langsung. Lau kaffiranna anhum sayiat, maka istilahnya mereka apa? Jadi pengantin akan kawin dengan bidadari. Keluar langsung panggung bidadari. Gitu ya. Itu banyak percaya saya gitu. Kok banyak percaya gitu? Kan ya? Gak punya dasar. Ya walaupun nggak punya dasar, masa orang percaya, nggak masuk percaya. Saya kan ada sihirnya yang ngomongnya? Iya. Enggak, bukan masalah nggak punya dasar kan. Oh, bahkan ini kan di kalangan bahasa umum malah, bukan di masalah agama. Yang sebenarnya harus sudah berpikir, maksudnya harus gitu aja masuk surga gitu bisa berpikir. Apa ada hipnotisnya ya? Jadi pemahaman itu pokoknya keluar dari rumah bawa bom, meledak, membunuh dan terbunuh langsung dipangku bidadari yang sedang telanjang. Iya, sambil sudah telanjang bidadarinya itu. Maka disebut pengantin, calon pengantin dengan bangganya itu. Ya itu kalau nggak tahu ayat Quran, itu turunnya ayat ketika perang Uhud, perang Ahzab ya, perang Ahzab itu perang Madinah dikeroyok oleh pasukan multi Arab, multinasional. Seluruh suku-suku Arab yang belum Islam dipimpin Abu Sufyan, ayo meroyok Madinah, berangkat ke Madinah. Di dalam negara Madinah sendiri ada Yahudi yang khianat, Bani Quraidah khianat, berhubungan kontak dengan orang Mekah. Dalam masa yang sangat kritis sekali, Nabi merintahkan bangun apa? Parit yang mempertahankan kota Mekah. Begitu terjadi, datang pasukan mengerikan, jumlahnya banyak, orang Israel, kita ada orang munafik lagi. Tanya 1000, Abdul bin Salul keluar dari pasukan. Kenapa? Pertama tadinya Nabi Muhammad gimana? Berunding, ini anaknya disebut dalam kota apa kita keluar nyongsong mereka? Orang munafik bilang tunggu di dalam, biar mereka datang ke sini. Orang munafik Abdul bin Salul. Begitu Nabi udah pakai perang, baju perang, itu udah seperti tadi lah, seperti kayak Khalid tadi. Enggak, keluar. Enggak. Pantang Nabi Muhammad sudah pakai baju perang, kemudian kita merubah niat. Ya akhirnya orang munafik 300 orang keluar dari pasukan. 700 akan melawan seluruh suku Arab yang datang ke Madinah dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam keadaan sangat gawat itu, turun ayat Quran, maju keluar dari rumah, membunuh terbunuh, udah menang alhamdulillah, syahid alhamdulillah, bedanya alhamdulillah. Dalam husnayain, terbunuh kamu surga pasti. Itu jadi untuk mensupport masa yang sedang kritis, bukan sekarang sedang aman kayak gini kemudian suruh bom. Yang saya heran juga orang banyak, masya Allah. Yang di Batam itu eselon 2 bergabung ISIS. Di Cianjur itu ada S1 keluar Ibnu Khaldun. Kayak itu mapan, rumahnya bagus, banyak mobil punya, tanahnya dijual berangkat ke Syria. Ya Allah. Orang pintar, orang bodoh kita nggak bicara, orang pintar. Ya, Azhari dan Nurdin M Top juga orang pintar itu, orang kaya, bukan orang bodoh, bukan orang miskin. Heran kan, saya juga nggak ngerti itu. Ngerti kenapa mudah sekali itu. Begitu pula radikalisme ada di mana? Di IPB, di ITB, di ITS, di mana lagi? Di UI sedikit. Tidak gini. Belum ada pertemuan di luar kampus tuh yang namanya Tarbiyah. Tarbiyah itu kelompok studi yang mengkaji buku-bukunya Ikhwan Muslimun. Kalau ada acara namanya liqa, bacaan cuma itu misalnya Tarbiyah, liqa, nanti gurunya namanya Murabbi, bisa akhi, abi, umi, itu aja bisa bahasanya cuma.
Dia coba salam tenan juga belum dilakukan mereka. Kode korupsi. Nah, ini tarbiyah ini alumninya adalah Anis Mata, Tafsir Sembering, Hafar Hamzah, Fadli Zon, juga keluar-keluar tarbiyah ini yang mengkaji pemikirannya Ikhwan Muslimun. Ya belum tentu terpengaruh sih, tapi hasil itu klub yang mengkaji pemikiran Ikhwan Muslimun. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah, ada seorang namanya sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji dari Madinah. Anaknya tidak mau masuk Islam. Anaknya lama-lama diancam, sudah dirayu, sudah nggak mau, diancam. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Begitu ada ayah ngancam anak, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Jadi asbab bunuh jalakul fiddin itu ada ayah ngancam anak, apalagi bukan ayah, bukan tetangganya, bukan familinya diancam-ancam. Itu ayah ngancam anak, itu nggak boleh. Ya, apalagi ketika Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, di Masjidil Haram itu ratusan berhala. Nabi nggak pernah merintahkan pecahin berhala, nggak pernah. Jadi kasarannya, mau nyusah ini bahasanya vulgarnya begini. Nabi sholat, Nabi nuafin berhala juga. Di atas Ka'bah ada Hubal, berhala Hubal. Di atas Ka'bah itu berhala paling besar Hubal. Nabi nuafin, nggak ada perintah hancurkan berhala, nggak ada. Artinya apa? Artinya al-amnu qablal iman. Kita bangun stabilitas keamanan dulu, baru bicara iman. Ini seperti waktu ada perundingan tanggal 12 Agustus ya, Piagam Jakarta dicoret itu rapat PPKI tanggal 12 Agustus, Piagam Jakarta minta dicoret oleh orang-orang Kristen dari Indonesia Timur. Wahid Hashim pulang ke Tebuireng, sowan pada bapaknya matur pada Ki Hashim, gimana gini kata Ki Hashim, ya sih tak isi khoro disi, malam-malam sholat, paginya Ki Hashim, ya wis, ya udah coret. Artinya apa? Saya ngerti cara logikanya. Yang penting sudah Indonesia lahir dulu, kuat dulu, bersatu dulu, gampang nanti dakwah Islam sambil nanti kalau udah kuat gitu. Jangan sekarang belum bersatu, belum merdeka, belum kuat, sudah ribut masalah Piagam Jakarta contoh. Itu. Jadi sejak dulu contoh Nabi Muhammad itu al-amnu qablal iman. Mari dari sekarang kita stop. Ada bahasa al-harbul muqaddasah, the holy war. Tidak ada perang suci. Di kesalahan sejarah mengatakan ada perang suci. Nggak ada. Perang yang kotor, perang pasti membunuh, perang yang merusak, perang menghancurkan, perang berdarah-darah. Tidak ada perang suci. Mari kita stop bahasa itu. Kita kembali pada Islam, artinya salam, artinya salamatun, artinya taslim. Itu yang dipegang teguh oleh para wali songo. Wali songo dalam mengislamkan Nusantara seperti itu. Sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata perang suci, nggak ada itu perang suci. Yang ada adalah pendekatan, ya bergaul dengan baik, bergaul dengan dan ditujukan dengan perilaku yang baik yang bisa jadi contoh. Kiai-kiai wali itu tepat janji, santun, menghormati orang. Jadi menarik Islam itu. Seperti Sunan Kudus melarang nyembelih sapi itu. Orang Hindu, oh jadi Islam bodoh ya kalau Hindu menghormati sapi, ya wes. Ya sebelum Islam lah, bodoh menghormati sapi ini. Coba gitunya. Contoh ayah saya ini. Ada sinder, apa sinder itu? Mandor tebu itu loh. Namanya Rosidi namanya. Di desa Kempek. Ya di pojok rumahnya pojok, hampir keluar ke sawah. Lah ayah saya kan punya sawah. Kalau mau ke sawah lewat pas Rosidi lagi ada, saling memandang lah, pasti mampir, pasti nyalami. Ayah saya nyalami dulu. Ya kabarnya gimana? Ya nggak banyak ngobrolnya. Harganya tembakau berapa sekarang? Kan tembakau yang dikeliling dulu berapa harganya sekarang ya? Oh ini enak daerah Jenang, enggak yang enak di Jamblang. Ngomong kos yang jelas mampir nyalami. Kalau pas matanya saling mandang lah, setiap ketemu. Kalau bulan puasa dia di luar makan di terasnya rumah itu, minum sarapan terang-terangan. Ayah saya tetap kalau papasannya pasti nyapa. Ya lama-lama manusia kepikir ya, iya ya. Kiai Akil sudah berpuluhan kali mampir ke rumah saya.
Saya nggak pernah mampir ke rumah, padahal satu desa itu, ini kan di pesantren. Nggak pernah masuk. Suatu ketika datang ke rumah, ya dihormati, ya nggak mau sholatnya enggak. Lama-lama sholat, lama-lama fanatik dengan ayah saya. Pokoknya siapa yang ganggu saya, lama lagi tuh coba. Jadi memang lama, memang jaga lama gini, memang lama. Ya, ada lagi. Saya nanam cabai rawit. Sudah mau dipanen, ya tahu ditengok dulu, mau dipanen kapan, ditengok dulu. Naik sepeda kotor-kotor. Dari kejauhan ada tangga selatan, namanya Pak Masran, namanya Masran namanya. Lagi nyuri cabai itu. Udah saya balik lagi, supaya jangan ketahuan. Supaya lagi nyuri biarkan sudah jangan ketahuan, jangan merasa ketahuan. Dan nanti pada akhirnya mendengar, karena dengar. Bahwa saya waktu mencuri hari itu ketahuan padahal. Tapi minta maaf dan menjadi orang baik dan berhenti mencuri. Kalau ada orang mati sekitar 1 kilo, 1,5 kilo, daerah Gempol atau daerah Pegagan namanya, itu kalau diundang nyolatin, ayah tuh nggak mau dijemput. Supaya apa? Supaya bisa ngejak santri banyak, nyolatin rame-rame. Itu santri ngejak semua. Nanti pulangnya baru naik dokar, baru pulangnya itu. Kalau berangkat naik dokar paling orang 5, paling 4 paling dokar. Tapi jalan kaki kalau ya sambil santai olahraga itu kan. Ngajak santri banyak, jadi aduh. Sahibul musibah, sahibul mayit juga senang, yang nyolati banyak. Santri dapat pelajaran bagaimana cara takziah, bagaimana cara nyolati orang mayit, bagaimana masalah luar biasa. Ini namanya pendekatan budaya. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu 3.000 kata ya, jadi bahasa Arab 3.000 kata menjadi bahasa Melayu, bahasa Arab itu. Zaman, saat, waktu, karib, sahabat, akrab, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, majelis, musyawarah, dewan, wakil, rakyat, harus semua tuh, Masya Allah. Itu siapa yang masukkan itu? Para wali, para aulia itu memasukkan kata Arab ke bahasa Melayu. Nah sekarang PKS ya, masukkan bahasa Arab ke berisik bisa nggak masuk bahasa Arab, bahasa Indonesia pelan-pelan tapi nggak terasa gitu. Ini nggak terasa. Alat, adat, salat, rahmat, selamat. Ini ada yang menarik ya. Kalau ibadahnya orang bisa kebanyakan dari Yaman, Syafi'i, tapi kalau bahasa Indonesia dari bahasa Arab ini berarti dari Persia, dari Iran. Iran itu bahasa Arabnya sholat, bukan sholat. Kalau orang Arab sholat, rahmat. Orang Iran nikmat, rahmat. Nah itu yang masuk Indonesia. Ya kan? Jadi sembayangnya dari ibadahnya datang dari Yaman, dari Syafi'i. Yaman itu dari India, dari Syalti Malibari. Tapi sebelum jalur itu sudah masuk ke sini. Kalau bahasanya dari Iran, coba hakim, hukum, adil, zolim, amar ya amar. Lah mereka nggak terasa tuh. Ente terasa sampai ya. Ini orang luar yang makin bawa itu dari bahasa Arab, nggak terasa. Oh ini dari bahasa Arab, iya. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dari bahasa Arab itu. Hanya Arab Jawa dia Senin, Selasa, Arab Jawa kan. Al-Itsnain, Al-Tsulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt, Al-Ahad. Jadi bahasa Arab semua. Majelis, diwan, wakil, musyawarah, rakyat. Itu bahasa Arab semua. Rakyat. Walhasil itulah cara-cara dakwah selama itu masih dipakai. Selama kata-kata tadi masih dipakai menjadi bahasa Indonesia, selama itu Islam masih ada di Indonesia. Kalau dia hilang semua baru itu, baru hilang dari Indonesia barangkali. Dan Masya Allah kalau kita lihat ya, yang dakwah dengan bilhal ini, yang dengan budaya ini, kalau kita lihat di Cina, coba betapa jahatnya komunis yang menyiksa, menutup masjid jadi kandang babi, jadi kandang apalah, jadi gudang. Sekarang terbuka, bangkitnya luar biasa Muslim Cina ini. Di Xinjiang bangun masjid besar sekali bagus, di sana ada 16 juta, di Beijing ada 2 jutaan, masjid udah bagus-bagus, di Xi'an, di Nanxing, di Guangzhou. Kenapa? Karena dulu masuknya Islam di sana juga melalui dakwah yang bil hadarah, bil thaqafah. Buktinya ada sahabat di Cina, di Guangzhou ada 2 sahabat. Dan ada pula 700 ulama ketika dia Zoom. Kebanyakan kalau lihat nama-namanya dari Iran, 700 ulama itu dikubur di Cina, Islam semua itu. Nah, insya Allah nanti deklarasi NU Beijing insya Allah. Sudah ada 75 anak-anak di sana. Walhasil
dakwah yang dengan seperti ini akan lestari. Kenapa? Karena budaya menjadi infrastruktur agama. Bukan hanya menghormati budaya, budaya menjadi infrastruktur agama. Syukuran adran, syukuran laut, nggak apa-apa, tapi diisi dengan isi kota. Artinya budayanya lestari, agamanya jadi kuat. Batik budaya untuk sholat, yang salah gamis untuk demo, itu salah itu. Zulkarnain bilang batik nggak boleh sholat. Iya, kan bilang dia. Baik, gamis. Gak apa-apa. Kemudian syukuran Dewi Sri, kalau mau pandu ada dewa yang menjaga tanaman. Perempuan, namanya Dewi Sri. Itu harus diselamatin, dihormati dulu nanti supaya panennya jadi. Gak apa-apa. Yang penting isinya ceramah agama, sholawatan, baca Quran, baca Yasin. Bagus kan? Budayanya lestari, agamanya jadi kuat. Kalau bertampang budaya, jangan harap orang Jawa bisa beriman. Orang Jawa orang keras juga sebenarnya. Kalau dengan kekerasan akan dilawan sampai mati. Buktinya 5 ulama yang menyerang Majapahit dengan kekerasan mati semua. Saya siapa? Saya kata Gus Dur siapa itu? Abdul Qadir As-Sini, Amkinhan, kata Gus Dur. Kemudian saya Samarkandi. 5 ulama yang memimpin pasukan, para petani yang lawan Majapahit, mati semua di pintu gerbang Majapahit. Tapi begitu dengan cara budaya, pendekatan budaya, hilanglah Majapahit. Hanya 50 tahun. Dari tahun 1450 sampai tahun 1500. Islam semua. Apalagi Islam Jawa Barat. Dari Jawa Barat apalagi. Prabu Siliwangi mendengar ada Islam agama baru dikembangkan oleh Syekh Qura. Ini Cina juga. Syekh Qura di Cina, namanya Hasanuddin namanya. Syekh Qori, kalau dibaca Quran, hafid Quran, suaranya enak. Datang dari selatan, bawa pasukan membunuh Syekh Qura. Datang di situ ada kutilan baca Quran. Kuning tinggi langsing dari baca Quran. Namanya Subang Larang. Cantik perempuan. Anaknya Ki Gede Tapa. Gede Tapa itu bandar pelabuhan Cirebon. Di Subang Larang ini. Melihat kutilan langsung jatuh cinta si Prabu Siliwangi ini. Mau apalagi mau membunuh malah. Ya, malah ngelamar malah. Kiai ini untuk saya saja. Ya, silakan dia masuk Islam. Ya udah masuk Islam. Ya ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Lintang kerti tasbih. Ditaruh tasbih. Lintang direntet-rentet. Ya saya cari dah. Gak ada di sini. Ada di Mekah. Ya udah saya terbang ke Mekah. Keluar dari rumah situ, hong, macet. Biasanya bisa terbang biasanya. Sekali hong, macet. Sampai 3 kali macet. Oleh Syekh Qura, kamu sudah Islam. Kalau mau terbang, baca bismillah dulu baru hong. Hongnya nggak dilarang. Asal bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang sampai ke Jeddah. Tidak lama datang buat tasbih. Jadi perkawinan. Itu wakila menurut riwayat murtad lagi. Nanti murtad lagi, tapi keturunannya nanti Islam semua. Termasuk Prabu Kian Santang yang punya cucu atau ponakan Sunan Gunung Jati itu. Dan yang mengislamkan seluruh Jawa Barat itu Prabu Kian Santang. Kecuali Pati Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping, agama tetap Karuhunan atau Sunda Wiwitan, gak mau masuk Islam. Tapi mayoritas Jawa Barat masuk Islam gara-gara kutilan tadi ya Allah. Jadi perempuan satu penting, gaul penting perempuan satu itu. Itu benar kenapa namanya? Ini budaya benar apa namanya? Benar perempuan. Ayo silakan. Maka kita harus mengakui siapa yang menentang dakwanya para wali pasti gagal. Yang menentangnya pasti gagal. Coba yang terjadi di mana-mana di Timur Tengah. Karena dulu dengan peperangan, maka mudah sekali perang. Kalau di kita karena tidak peperangan maka tidak jarang perang kecuali di Madura kalau saya itu dan Syiah itu boleh perang gitu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh seorang penulis dari Mesir, man laisa lahu ard laisa lahu tarikh wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dakhirah. Barang siapa tidak punya tanah air maka tidak punya sejarah. Sejarah kan diukirnya di atas tanah. Sejarah itu diukir di atas tanah air. Kalau punya tanah air, dia nggak bisa mengukir sejarah. Kalau punya sejarah, dia dilupakan. Akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Kayak Syukur ini. Syukur ini lagi berjuang ingin jadi negara sendiri. Supaya bisa punya sejarah. Kalau nggak punya tanah air, dia dilupakan dengan sejarah. Nggak akan tercatat. Mengapa Quran masih mengabadikan sejarahnya Fir'aun? Karena Fir'aun punya tanah air. Mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Ingin punya tanah air.
Dari tanah air itulah, dari tanah air yang kokoh, yang kuat itulah akan mengembangkan dakwah. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Daulatul Mu'ahadah, Daulatul Ittifaq, negara kesepakatan kita itu. Sepakat bahwa kita ini bersatu dulu deh. Bersatu dulu. Dasarnya Pancasila. Dan nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diperdebatkan. Dan Pancasila itu namanya kesepakatan kita sebagai warga bangsa dalam rangka berbangsa dan bernegara. Dan adapun sehari-hari kita, ayo dakwah. Ayo dakwah. Pendidikan dimajukan, ekonomi dimajukan orang Islam. Dakwah terus-menerus kita ajak umat manusia agar Islam, agar taat pada agama Islam. Ini dakwah dalam koridor negara kesatuan. Jadi Pancasila jangan dipersoalkan. Pancasila sudah menjadi kesepakatan kita bernegara, bukan agama. Pancasila bukan agama. Pancasila bukan akidah, bukan akidah, bukan agama. Kesepakatan kita bernegara, hidup bersama di sini, hidup bersama di Nusantara ini dengan Pancasila. Dan sepakat di dalam kesepakatan Pancasila itu, ayo kita dakwah, ayo kita majukan pendidikan, kita majukan umat Islam lah dari segala aspeknya. Jadi mempertahankan Pancasila itu dalam arti kita mempertahankan bangsa Indonesia yang dalam bangsa Indonesia itu di dalamnya umat Islam mayoritas. Yang diharapkan umat Islam berperan di situ, syuhada 'alan nas litakunu hadirina fil mujtama' syuhada 'alaihim syuhudan diniyan hadariyan taqafiyan iktisadian siasian. Mari umat Islam hadir di dalam pertarungan dinamika politik ini atau masyarakat negara ini, hadir di masing-masing lini, huduran dinian, huduran ilmian, huduran iktisadian, huduran taqafiyan hadariyan, huduran siasian. Politik pun harus kita kuasai di dalam koridor Pancasila negara kesatuan Indonesia ini. Kita bukan negara agama, tapi negara yang umatnya beragama, negara yang warganya beragama. Bukan negara agama, tapi negara yang warganya beragama dengan dasar Pancasila. Dalam Pancasila itu ayo kita berebut, ayo berebut menang, berebut berkuasa, berebut. Walhasil ditakut syaitan supaya kamu berkuasa maknanya lah. Wakadzalika ja'alakum ummatan wasatan, kita wajib membentuk umat. Tidak boleh sendiri-sendiri. Wajib berorganisasi umatan. Wasatan yang berat supaya apa? Litakun syaitan agar kamu berkuasa. Bukan hanya politik loh ya. Kuasa dalam agama, pendidikan, ekonomi. Malah politik nomor 14, tapi penting. Soalnya kalau ada pilkada lumayan, tamunya banyak saya. Kalau ada pilkada lumayan, tamu saya banyak di bawah nomor 3. Penting, tapi nomor 14. Yang lebih penting lagi adalah, coba, tantangan banyak sekali mas. Kezaliman akademik di Pak Hanif ya. Yang namanya ilmu itu kalau datang dari Amerika, kalau datang dari Eropa, ilmiah. Coba saya ceramah, berdasarkan Imam Ghazali, ada kan Abdul Hasan Asy'ari, Pak Kilani, orang ilmiah ini. Kalau yang dia sebut siapa namanya misalnya, misalkan? Wah, ilmiah. Ini namanya kezaliman akademik. Bukan berarti kita harus bermandek pada Al-Ghazali, Ibnu Sina, bukan. Tapi buatnya dilirik. Maksudnya dari permulaannya Ibnu Sina telah membangun filsafat, Jabir bin Hayyan membangun matematika. Walaupun aljabarnya Jabir sudah nggak bisa dipakai, tapi ya dimulai dari Jabir, kedokteran dimulai dari Razi, apalagi ilmu peredaran darah dimulai dari Ibnu Nafis, peta dimulai dari Al-Idrisi, penerbangan dimulai dari Abbas bin Farnas, dan seterusnya lah. Boslah buat navigasi dimulai dari Majid bin Ahmad yang menciptakan Boslah itu. Asalnya mencari kiblat asalnya, malam di navigasi pesawat terbang kan. Jadi yang namanya ilmu tujuh bar ini bukan ngomong kosong. Anak saya namanya Rihab, saya jadi ketua MWA UI, Majelis Wali Aman. Tamat dari S2 dari Malaysia, uruskan S3 di UI. Judulnya Psikologi Islam, ditolak. Islam nggak ada psikologi. Islam nggak ada. Habis sekali di UIN, dibimbing oleh Haji Mati Azra. Tulisan insya Allah bagus sekali, insya Allah tulisannya mengkritik Maslow, psikolog Yahudi itu, dengan Imam Ghazali. Contoh, kata Maslow, orang kalau mencapai peak puncak itu akan kesepian.
paling kaya, paling menang, paling cantik, paling kuasa, paling kaya, itu akan paling terkenal, akan kesepian. Maka akhirnya bunuh diri atau narkoba. Kata-kata Ghazali enggak, orang mencari puncak malah enak, malah temannya sedikit, manusianya teman dari manusia sedikit, ada teman yang paling mutlak, wahwallah, lebih tenang, lebih tumanina, lebih sakinah. Enggak, tidak kebanyakan teman manusia yang ngomong kosong semuanya lah. Dan jadi berlawanan. Ini Rihab membuktikan dalam secara psikologis akan dibuktikan. Masalah salah. Yang belum Ghazali itu mau dibuktikan. Nanti dalam apa? Belum inamnya, surveinya atau apa namanya? Ya survei namanya. Ya. Nah, beberapa ilmu yang diciptakan oleh orang Islam kayaknya dianggap sepi, tidak dianggap ilmiah oleh universitas yang ada kita sekarang. Belum kezaliman politik. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB satu orang, Amerika satu, bisa mengalahkan keputusan sidang raya 179 negara mengutuk Israel. Nanti Amerika satu nggak setuju, batal. Kezaliman politik di depan mata kita. Ayo yang lawannya, Yombo. Ada lagi kezaliman moneter. Kolateral bank itu harus pakai dolar, bukan pakai emas. Tapi Indonesia mau memberikan rupiah 1 triliun rupiah harus punya simpenan dolar senilai 1 triliun. Nah kalau nggak punya dolar ya utang sama Bank Dunia. Utang ya itu jangan dipakai, itu ada bunganya loh. Ini saya pinjamin, itu jangan dipakai, tapi ada bunganya hanya untuk kolateral. Paham betul? Ini kezaliman moneter. Terakhir, kezaliman bisnis ekonomi. Namanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Apa? Kita punya timah, kita punya gas, kita punya minyak, kita punya apa lagi? Kita punya tambang lah, kita punya penghasil. Tapi kita tidak bisa menentukan harganya. Harganya minyak berapa, gas berapa, timah berapa, batu bara berapa, bukan kita menentukan. Kita punya barang, kita la kuwata kita ini. Yang menentukan pasar dunia, pasar bebas. Yang sudah barang tentu ya kapitalis, sudah barang tentu ya Yahudi, udah pasti. Kita yang bisa kita yang bebas menghargai itu petis, apalagi mendoan, nah, itu bisa, itu bebas. Kita bikin, kita menghargai, harga kita bebas tuh. Nah, petis, mendoan, apalagi Kasur, rumah jengkol tadi ada. Cilok, rempeyek, gedung goreng, nah itu kita produksi, kita menentukan harganya. Kalau emas, berlian, gas, mining, boksit, biji besi, timah, kita enggak, kita punya barang, bukan kita menentukan harganya. Masya Allah, dolim banget ini, dolim banget. Kita punya, malah kadang-kadang yang menentukan harganya antara Singapura yang nggak punya apa-apa. Singapura kadang-kadang ikut menentukan harganya timah, harganya minyak, harganya nggak punya apa-apa Singapura. Alah, kata Gus Dur, dikencingin aja karena tenggelam katanya. Semua orang Indonesia kencing Singapura tenggelam. Kemarin ya tahu puluhan tahun yang kemarin kita ada harapan Islam bisa bersatu. Ketika Raja Faisal bergagas at-tadhamun al-islami membentuk OKI. Sekarang bukan OKI apa namanya sekarang? Bukan OKI. Organisasi Konferensi Islam lah. OIC ya. Kemudian membentuk Rabithah Alam Islami. Ada harapan walaupun kita ini negara masing-masing dari ada pertemuan-pertemuan yang bisa menyatukan sikap, menyatukan solidaritas sesama. Ada harapan, sekarang begitu nanti ada harapan OKI-nya bisa kuat, Rabithah Alam bisa kuat, nanti kita punya dinar, punya sistem moneter sendiri, kita punya pasar, menentukan harga sendiri. Dimulai dari situ dulu, dimulai dari solidaritas yang solid dulu. Nah sekarang bubar lagi, udah buyar dah, udah mimpi Bank Islam, mimpi moneter Islam udah hilang udah. harga minyak 19 udah hilang, harapan udah hilang, harapan itu mimpi, itu baru mimpi tadinya, baru mimpi. Ada Rabithah, ada OKI, Raja Faisal mengajak semua bersatu walaupun negara dewe-dewe, tapi akhirnya ada solidaritas yang kuat. Nanti akan ada melangkah pada ekonomi Islam, sistem moneter Islam, bank Islam, pasar Islam. Dah hilang sekarang. Dah Irak perang terus, Suriah perang terus, mana mikir mau pasar mikirin sistem moneter dirham dinar. Udah perang aja terus sampai kapan wallahu alam. Sudah 1,5 juta lebih di Irak ini. Sudah ada 600.000 di Suriah ini. Di Yaman ada berapa ini? Yaman udah kelaparan, kolera, udah macam-macam nih. Udah kolera, kelaparan ya.
Somali bubar, negara bubar, Somali negara gagal, negara bubar jalan Somali. Bodolan marinirnya yang suka apa namanya membaca kapal di Laut India, itu bodolan marinirnya Somali. 100% Islam, 100% Syafi'i. 100% itu Syafi'i. Kalau Irak mending ono muslimnya lah. Tapi yang orangnya yang Islam saja di Irak juga. Non muslim nonton. Ini lama-lama eksistensi budaya rontok, kemudian perang kalah, rugi lah. Islam di Irak, dua-duanya di mana saja Islam perang saudara, Islam kalah namanya. Kemudian budaya kita rontok, radikalisme datang kemari, tidak selesai Islam. Selesai qimatul Islam, nilai Islam dia hilang kalau tidak kita pertahankan. Jadi saya sering mengatakan, saya, Gus Dur, Pak Quraish Shihab, Gus Mus ke Timur Tengah mencari ilmu, pulang bawa ilmu, tidak membawa budaya. Pak Quraish, Pak Abdul Munawar, saya pulang pakai baju, pakai celana, pakai sarung, saya enak pakai sarung malah. Dan mereka ini ilmunya minim, yang bawa budayanya langsung gamis, jenggot, masya Allah. Jadi mereka tuh bangga dengan budaya Arab. Kalau saya enggak tuh budaya, saya enggak bangga dengan budaya. Saya bangga dengan Nabiullah Arab, Nabiullah Muhammad Arab, bangga dengan bahasa Arab, bangga dengan Quran, bangga dengan syair, saya bangga dengan cara Arab. Tapi dengan cara berpakaian, cara tatan hidupnya atau masyarakatnya enggak sama. Dengan kita enggak sama. Tertutup lah, sendiri-sendiri, egois, temperamental. Gak ada basa-basi, anak bukan kepalanya bapak, biasa, anak bukan kepalanya bapak. Itu gak cocok kan? Makanya saya ke Arab cari ilmu. Kayak saya pulang, yang saya bawa pulang ilmu, bukan budaya. Nah, mereka ini yang dibawa pulang budayanya, bukan ilmunya sebenarnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Saya kira karena sudah malam mungkin tidak perlu ada tanya jawab. Tapi akan saya tutup dengan cerita ya. Dari Kiai Haji Khudori Magelang, Tegalrejo Magelang. Itu dulu pernah tetangga desanya itu ada arisan yang kemudian bisa mengumpulkan uang. Lalu mereka terjadi perbedaan pendapat. Apakah uang ini akan dipakai untuk membangun masjid dulu atau untuk beli gamelan? Jadi terjadi pertentangan. Lalu mereka datang ke Kiai Khudori. Bagaimana itu menyelesaikannya? Keputusan dari Pak Kiai Khudori adalah dipakai untuk beli gamelan. Jadi kemudian mereka membeli gamelan. Tapi kemudian karena terjadi kerukunan kegiatannya terus sehingga bisa membangun masjid. Jadi dari gamelan itulah kemudian membangun masyarakat. Ya, jadi tadi itu Pak Ye sangat tepat cerita tadi. Dan yang kedua cerita tentang seorang Batak anggota DPR. Dulu itu orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu itu tidak kenal dengan Assalamualaikum. Kalau di DPR, di negara itu mereka pakai salamnya sendiri atau paling merdeka dan sebagainya. Tapi ketika Gus Dur mengatakan bahwa Assalamualaikum itu sama dengan selamat pagi, mereka dengan bangga mengucapkan salam. Ketika seorang anggota DPR ditanya oleh temannya yang Batak dan Kristen, kenapa kamu mengucapkan salam? Itu kan titiknya orang Islam. Dia bilang kata Gus Dur sama aja dengan selamat pagi. Sekarang itu hampir semua orang mengucapkan Assalamualaikum. Dan kalau yang tidak bisa terpaksa harus belajar. Semua agama, semua tradisi sekarang mengucapkan Assalamualaikum. Gus Dur waktu itu dikutuk oleh banyak orang, kecuali orang yang sudah pesantren. Tapi ternyata justru pengaruhnya semua orang sekarang menggunakan Assalamualaikum. Saya tutup acara ini dan besok kita akan ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.